Mbak Nana cerita kalau misalnya di observatorium itu harus gelap semua ya, baru bisa melihat bintang. Baru bisa ngeliat bintang, ya. Jadi saya belajar dari situ. Oh, sepertinya kita bisa belajar dari gelap itu ya. Ikhlas mungkin ya. Ikhlas, bukan pasrah, ikhlas ya. Jadi ketika itu terjadi, sebagai seorang scientist, I question what is death. Ya, sekarang itu menenun. Jadi sekarang istilahnya tuh sekarang banyak sekali menggunakan istilah menenun, weaving the community, weaving ini. Kalau Nora Bateson bilang itu combining gitu. Jadi sekarang kalian masalah weaving, combining, reconciling, itu yang kata-kata kunci yang saya tuh referensi yang terkini itu banyak sekali muncul begitu. Satu benang. Karena apa? Kalau salah bisa mundur. Iya, tinggal di. Iya. Jadi setiap kali berapa jahit baru dimatikan, Iya. Itu jadi. Halo, selamat datang lagi di podcast Bening bersama Ning dan teman sahabat saya Yulia. Hai Yulia. Halo. Welcome back, dan juga dengan Mbak Nana. Halo Mbak Nana. Halo, selamat datang. Terima kasih. Oke, jadi hari ini kita akan ngobrol apa ya? Mungkin saya mulai sedikit, saya cerita aja dulu gitu ya. Dalam kehidupan kita ya, sebagai manusia, sebagai individu maupun bagian dari society, kita kan sering merasa bahwa permasalahan kehidupan itu tampaknya bertubi-tubi gitu ya. Kita melihat ada poverty di sini, climate injustice di sana, kemudian kerusakan lingkungan di sini gitu ya. Kadang-kadang kita jadi merasa, aduh apa gitu yang bisa kita lakukan ya sebagai individu ya, ataupun sebagai society, what can we do to make life better gitu. Nah, di tengah-tengah itu kadang-kadang kita kemudian diterpa juga dengan deraan-deraan hidup pribadi gitu ya, sehingga kadang-kadang life can be so dark gitu. Nah, hari ini kita mau ngobrol nih bahwa di tengah-tengah semua itu sebetulnya there is always hope ya, bahwa manusia dengan segala kemampuan berpikir dan inovasi ya, harusnya kita selalu bisa mencari jalan keluar. Jadi solusi adalah penting. Tapi apa dan bagaimana, nah itu hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan santai dengan Yulia dan juga dengan Mbak Nana. Oke, jadi itu a bit introduction ya, karena di podcast terakhir kan kita juga banyak bicara, waktu itu kita bicara tentang evolusi dan diakhiri juga dengan limit ya, bahwa manusia itu kemauan kita begitu besar dan kadang-kadang we have to know the limit of our wants and our need gitu. Nah, jadi kita sekarang mulai dulu. Mungkin saya akan melempar dulu ke Yulia ya. So what do you think about this hope ya? Apakah di tengah kehidupan ini berdasarkan pengalaman Yulia gitu, what do you think about hope and what do you think we should do? Saya nggak tahu juga. Ini ada yang disebut dengan hope based communication ya. Hope based communication, bagaimana mengkomunikasikan sesuatu begitu. Itu entah misalnya scientific base gitu, komunikasikan science kepada masyarakat. Misalnya kalau kita tahu extinction ya, kita tahu kalau kita mau ini punah begitu. Terus bagaimana mengkomunikasikannya? Apakah mengkomunikasikan dengan bahasa fear, dengan mengkomunikasikan bahasa threat, mengkomunikasikan dengan bahasa hope, supaya orang lebih, tapi orang juga perlu sadar bahwa kita memang dalam kondisi krisis gitu. Tetapi krisis harus yang mendorong orang juga bisa melihat ada secerca harapan dan terlibat dalam memformulasikan harapan tersebut gitu, mencapai harapan tersebut ya. Yang disebut dengan hope based communications begitu. Jadi komunikasinya dibalik semua menjadi positif begitu ya. Tapi bukan berarti menegasikan yang negatif itu tadi, tapi menyediakan ruang bahwasanya misalnya segelap apapun itu bisa gitu kita mencapai tujuan yang lebih baik lah gitu. Nah ini sebentar, obrolan tadi pagi ya yang menginspirasi based communication ini, ketika Mbak Nana cerita kalau misalnya di observatorium itu harus gelap semua ya.
baru bisa melihat bintang. Baru bisa ngeliat bintang, ya. Jadi saya belajar dari situ. Oh, sebetulnya kita bisa belajar dari gelap itu ya, gitu ya. Belajar dari gelap artinya ada tantangan. Kalau kita ilustrasikan gitu, belajar dari gelap itu ilustrasikan bahwa memang tantangan itu banyak, tetapi ya, bagaimana memformulasikan ini konteks tantangan itu sehingga kita bisa tetap mempunyai keyakinan bahwa kita akan bisa keluar dari tantangan tersebut. Nah itu mungkin pembukaannya aja. Aku agak terpana sebentar. Terpana tentang yang dari gelap itu kemudian melihat terang. But it can be personal. Boleh nggak aku share? Boleh banget. Personal. Karena kadang-kadang dalam hidup itu ketika gelap itu menyelimuti itu kan rasanya kayak hope itu menjadi sesuatu yang sulit gitu ya. Tapi pengalaman pribadi saya gitu ya. Ini yang saya bilang agak personal gitu ya. Ketika saya kehilangan anak ya. Jadi ketika dana nggak ada gitu, kemudian tampaknya semua gelap dan no hope ya. Tapi ternyata dari duka yang begitu dalam, what happened ya? Dari duka yang begitu dalam, kemudian timbul kekuatan, kekuatan untuk bisa bangkit dan kemudian apa ya yang saya rasakan itu kemudian sebetulnya ada love ya. There's so much love that you got, nggak tahu datang dari mana gitu ya. Dan kemudian itu membantu bangkit lagi, kemudian melihat dunia dengan kekuatan baru dan it transform, in a way it transform me gitu ya. Jadi nggak tahu tadi tiba-tiba pas bilang Mbak Nana ketika kita melihat bintang ini kita kan ada di Bosca ya. Jadi ketika kita melihat bintang kata Mbak Nana semua itu harus gelap gitu soalnya kita bisa melihat. Tadi tiba-tiba aku jadi ingat saat-saat itu ya ketika dana nggak ada dan kemudian saya patah hati gitu. Ada kekuatan internal ya. Jadi kembali kalau kita bicara tentang hope humanity itu jangan-jangan memang nggak tahu nih pengalaman Mbak Nana gimana. Pada akhirnya ternyata manusia itu punya kekuatan something dari dalam itu. Nah kalau setiap orang tuh bisa menemukan itu, that strength that you have within you, dan secara kolektif, mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi kita untuk kemanusiaan. I don't know, saya lempar sekarang ke Mbak Nana. What do you think? Ya, ini saya pikir menarik bahwa pembicaraannya mengalir ke sini ya. Iya. Tadi tentang gelap dan lihat bintang, yang kita perlukan itu kan kontras sebetulnya. Nah, jadi sesuatu yang terang itu kelihatan terang karena dia ada di tengah-tengah atau dengan latar belakang yang gelap. Bintangnya kan kecerlangannya segitu-segitu aja. Tapi mengapa dia kelihatan lebih terang pada suatu saat? Oh, karena langitnya bersih dari polusi cahaya umpamanya saja. Jadi kan bintang-bintang yang kelihatan dari Bosca kan harusnya kelihatan juga di Jakarta. Tapi kenapa di Jakarta nggak kelihatan? Karena polusi cahaya. Dan itu ya mungkin kontras itu yang kita perlukan. Dan ketika kita tidak pernah melihat perbedaan kontras tersebut, kita pikir oh ya itulah apa adanya. Sebagai contoh, mungkin yang ke arah sana juga teman-teman yang ada di pedalaman timur, langit mereka spektakuler kan, nggak ada polusi cahaya, nggak ada polusi udara, minimal banget lah. Jadi langitnya itu luar biasa banget. Tapi buat mereka biasa aja. Gitu sementara kan wah gitu kan melihat bintang mereka. Nah jadi itu, nyambung ke cerita kedukaan Mbak Dami gitu kan ya, artinya ada satu gelap yang membuat hope ini jadi kelihatan spektakuler di saat dia diperlukan gitu ya.
Dan saya juga pikir itu juga yang mungkin saya rasakan begitu waktu terima diagnosa ALS. Jadi maaf ini juga pribadi adalah diagnosa itu saya terima sebagai dengan rasa bersyukur. Kenapa? Diagnosanya sulit sekali, bertahun-tahun dengan simptom akhirnya ketahuan. Daripada coba sana coba sini itu kan itu sangat melelahkan, frustrating. Kan ini sakit apa sih saya gitu. Setelah tahu jadi malah lebih lega, terus nerima dan berikutnya and then what gitu. Nah jadi berikutnya adalah ternyata ALS atau motor neuron disease dalam yang lebih luas itu penyebab sebetulnya masih belum diketahui dan oleh karena itu obatnya juga belum ada gitu. Jadi belum ada penyembuhan, belum ada sesuatu yang bisa menyembuhkan. Tetapi dan itu dan bisa sangat fatal begitu ya. Jadi range umurnya bisa ada yang beberapa bulan sampai beberapa tahun, kayak saya 12 tahun gitu ya begini. Nah, tapi yang bisa dipegang itu adalah kualitas hidupnya bisa dijaga gitu, karena kemampuan kognisinya ternyata tidak terdampak oleh penyakit itu. Jadi ada banyak contoh lah ya orang-orang yang walaupun sudah sangat dibikin disabled fisiknya, tetapi kemampuan berpikirnya masih cemerlang gitu. Stephen Hawking salah satu orang yang terkenal. Nah, jadi untuk teman-teman ALS, gimana caranya menjaga harapan tersebut adalah berkonsentrasi pada apa yang bisa dikerjakan, yaitu menjaga kualitas hidup, membuat mereka masih menjadi warga yang kontributif begitu. Apapun yang mereka masih bisa lakukan, yang tadinya nggak bisa komputer, ya udah sekarang udah nggak bisa pergi ke kantor, nggak bisa ngangkat atau apa ya, kerja komputer, dan ternyata itu masih bisa dilakukan. Nah, kemudian gejala-gejala fisik yang lain ya macam-macam itu yang diberesin gitu, udah bisa nelen, ya udah makanan masuk langsung ke perut misalnya. Jadi dia nggak kekurangan gizi, dia nggak kekurangan kalori, dia tetap masih bisa punya tenaga walaupun caranya mungkin berbeda. Nah, jadi kalau kita konsentrasi ke hal-hal tersebut dengan membarukan tujuannya ya, jadi tujuannya bukan saya terus bisa naik gunung lagi, saya bisa ini gitu adaptif. ya. Adaptif mengadaptasikan aspirasi hidupnya. Jadi hope itu jadi ada. Dan saya pikir ya tantangan kita dalam lingkungan gitu juga ya. Kalau kita mengunci pada apa yang ada dan apa yang kita kehendaki dari dulu, ya mungkin kita akan terus-menerus berkonflik karena toh peradaban berubah terus ya. Misalkan sumber alam nggak terbatas, selalu ada terus gitu. Apakah terus kita jadi nggak ada konflik? Saya pikir tetap ada, karena peradaban itu mau maju terus ya. Nggak ada yang statik, dan itu yang statik itu kan artinya ada perbenturan dengan tradisi lama, dengan cara lama, apapun juga. Dan jangan lupa bahwa manusia itu kan memang selalu ingin maju ya. Jadi udah cukup ini, dia ingin lebih. Jadi konflik itu akan selalu ada. Nah, itu. Konflik itu kan energi kita dulu diskusikan. Jadi yang berbahaya itu bukan konfliknya, tapi biayanya. Yang kalau ketika pengelola konflik tidak dengan baik begitu. Tapi itu kan harus ditransformasi senantiasa. Nah, terima kasih sudah sharing ceritanya duanya. Tapi luar biasa sekali. Kalau dari Mbak Nana tadi turning point-nya itu adalah oke, ini pengetahuan ya. Ketika tahu diagnosanya memang itu berat, tapi jadi tahu bagaimana mengelolanya gitu. Oke, jadi strateginya adalah tadi menjaga kualitas hidup yang baik. Begitu turning point-nya itu adalah pengetahuan. Nah, bagi Mbak Dami, apa itu turning point-nya yang bisa mentransformasikan ketika dari konteks luar itu kemudian menjadi suatu kekuatan, bagaimana mentransformasikannya? Atau ada turning point tertentu? You know, that's a very difficult question because aku juga nanya pada diri sendiri. Saya nggak tahu.
jangan-jangan jawabannya pasrah loh. Ikhlas mungkin ya. Ikhlas, bukan pasrah, ikhlas ya. Jadi ketika itu terjadi, sebagai seorang scientist, I question what is death. Jadi saya bertanya, apa sih sebetulnya death, dan apa sih sebetulnya life. Dan ketika itu kemudian kok saya tertarik dengan kuantum itu tadi, kuantum teori. Kemudian saya, apa sih sebetulnya yang paling kecil dari unit kehidupan gitu ya. Jadi saya lari ke science ya. Dan kemudian ketika memahami bahwa ternyata there are things in life that I don't understand, and that I will not understand, and then there's a mystery that I cannot answer as a human being. Kemudian saya rasanya lebih ikhlas. Oh, oke, ada misteri, ada sesuatu yang tidak saya jawab, tidak bisa jawab. Dear God, now I know gitu. Itu humility berarti ya, menerima Itu ya? tidak menerima, Okay. accepting unknown itu ada humility Accepting di the situ. unknown, that's it. Jadi bagi saya Accepting turning the point-nya unknown itu, itu. accepting the unknown. Wow, terima kasih ya udah jelasin ke saya. Ya. Berarti ini kata kuncinya nih, accepting the unknown. Terus dari tadi Mbak Nana bilang apa? Itu juga kata kunci juga mengadaptasi ya, mengadaptasi satu aspirasi itu harus diadaptif itu ya. Mengaspirasi. Tapi jadi dengan begitu tuh sepertinya dipaksa ya dalam hal Mbak Dami juga. Tapi dengan agak dipaksa gitu terus terbuka jalan-jalan baru ya. Yang otherwise mungkin kita either nggak tahu bahwa ada sektor itu dalam hidupnya. Exactly. Ada jalan itu yang mesti kita ternyata ada untuk dicoba. Atau kalaupun kita tahu itu bukan saya, bukan urusan saya, tapi begitu kita nggak ada itu ya terpaksa buka jalan itu, dan ternyata ya itu memperkaya hidup ya. Menurut saya ya, walaupun katakan tadi dengan cara yang sangat pedih, dengan cara yang ya memenggal satu aspek besar dalam hidup, tapi ternyata ada yang terbuka yang lain begitu. Nah, jadi manusia itu ternyata lebih banyak ya anugerahnya daripada yang kita kira. Karena kalau kita cuman pakai untuk yang itu aja, kita sudah comfortable dengan itu, nggak punya tujuan atau cita-cita yang lebih luas, that's fine gitu mungkin. Tapi ketika kita ketemu suatu challenge baru, kita baru tahu bahwa kita ternyata ada anugerah yang lain yang kita belum pernah explore. Harus senantiasa mengeksplorasi. Dan Iya, tapi ini Mbak Nana bilang gitu, jadi mikir oke, apakah berarti kita sebagai sebuah society saat ini sedang berada pada posisi itu? Ya, dengan Selalu ada dalam posisi selalu. ya. Cuman sekarang mungkin lebih global ya. Iya. Lebih global si tadi konflik tadi gitu. Saya pikir selalu. Karena kita nggak mau stagnan. Kita nggak mau stagnan, kita terus ingin maju. Ya. Jadi challenge itu malah kita parani gitu. Challenge-nya kita datangin gitu ya. itu kalau bisa mentransformasikan tantangan ya, dan kemudian kekuatan struktural atau sistemiknya tidak menghimpit sedemikian rupa, tapi dalam konteks tertentu, konteks struktural dan sistemik sedemikian rupa, terus bagaimana masih bisa menemukan kekuatan dalam diri gitu, kecuali kalau disambungkan antara kekuatan satu dengan yang lain menjadi satu kolektif gitu ya. That's our challenge as society, as the challenge of humanity ya. Apakah kita akan berhasil mengatasi challenge yang sekarang kita melihat tampaknya cukup gawat ya. Bukan dari aspek injustice dan kerusakan lingkungan aja ya, tapi dari moral kan ya, degradasi moral yang luar biasa, korupsi di mana-mana gitu ya. Itu kayaknya belum pernah humanity tuh berada pada posisi ini sekarang ya, bener nggak ya? Kayak sekarang ya, karena saya nggak pernah hidup di 100 tahun yang lalu, tapi you know what, kalau kita lihat peradaban ya, dulu tuh kan
the Roman Empire begitu besar, kemudian jatuh Sriwijaya gitu. Jadi civilization has always lahir dan mati, lahir dan mati. Apakah kita sekarang sedang menjadi witness itu juga, bahwa suatu saat kita semua akan mati sebagai society, kemudian muncul lagi civilization yang baru? Waduh, dalam. Saya bisa punya alibi ya, saya belum hidup sepanjang tahun itu ya. Tapi yang sekali lagi yang saya pikir adalah sekarang itu lebih membaur ya, pengalaman orang sudah bisa berbagi pengalaman dengan lebih banyak. Artinya walaupun saya nggak pernah jadi pejabat tinggi negara, tapi kan perkabaran itu ada ya. Jadi kita paling tidak tahu apa sih yang jadi apa yang jadi tanggung jawab, apa yang dipikirkan oleh para anggota kabinet misalnya kayak gitu-gitu. Tapi bayangkan dari zaman Mataram, zaman yang lebih tua lagi, mungkin nggak ya kepusingan ini ada di level rajanya aja sama perdana menterinya atau pimpinan-pimpinan. Masyarakatnya mah nyangkul aja terus gitu. Nggak tahu apa-apa sama sekali tentang apa yang harus diputuskan. Nah sekarang kan nggak seperti itu, nggak sistem monarki, sistem republik atau apapun juga. Rakyatnya yang punya kuasa, jadi mereka yang milih, mau nggak mau harus tahu apa yang akan dikerjakan, strategi, cita-cita negaranya apa. Jadi yang dulunya tuh mungkin pusingnya pimpinan negara atau kerajaan, sekarang jadi pusingnya semua. Kalau itu model sosialnya baik gitu ya. Nah, oleh karena itu perlu bahwa semua yang terlibat punya basic knowledge yang sama kan. Kalau enggak, maka kepusingan negara itu akan hanya dihandle oleh sedikit orang. Pengambil keputusan atau apapun juga tetap sedikit orang. Yang namanya demokrasi itu hanya saat pemilu saja. Tetapi apa itu namanya aspirasi masyarakat itu terangkat di dalam apa yang menjadi strategi mungkin enggak. Nah, jadi mungkin itu sih Mbak yang beda. Harapannya sih jadinya sistem kenegaranya lebih resilient. Harapannya, tapi ya nggak tahu juga. Mungkin malah enggak. Menurut saya memang bisa, tapi memang ada prasyarat ya. Demokrasi itu kan punya prasyarat. Prasyaratnya ya pengetahuan yang ada di masyarakat itu cukup membuat mereka tahu their rights and responsibilities itu. Gimana Yulia? Iya itu right based approach berarti balik ya gitu. Kalau misalnya semuanya dilakukan dengan rights based approach sih jalan ya. Rights based approach plus model sosial yang tinggi gitu. Tapi kalau tidak ada right-based approach, terus model sosialnya juga rendah, nah itu. Jadi kalau kita bicara tentang hope nih, kita kan tadi mulai tentang hope. Berarti kita sudah mengidentifikasi beberapa variabel atau faktor-faktor yang akan mempengaruhi hope. Di antaranya tadi rights-based approach. Kemudian apa tadi? Resiliensi yang ada pada masyarakat itu merupakan hal yang sangat penting, karena ketika we are resilient kita bisa menghadapi berbagai macam tantangan dan kita tetap tegar menghadapi perubahan-perubahan itu. Dan di situ peran sains sebenarnya penting banget ya. Iya, saya pikir kunci ya. Nah perkaranya adalah karena situasinya makin kompleks. Macam-macam gitu urusannya. Jadi sains maupun teknologi harus diterjemahkan pada konteks yang tepat dan bisa dikomunikasikan pada masyarakat yang tidak ikut langsung berkecimpung dalam pengembangan sains itu, supaya sains itu jadi konsumsi buat semua dengan konteks-konteks yang sesuai, dikinikan kapan dia harus dikinikan dan seterusnya. Jadi sains itu harus dikembalikan ke masyarakat untuk jadi modal semua ya, bukan berhenti di sains. Itu laporan International Science Council yang terbaru itu mengatakan kalau sains itu rights to science, rights to science untuk semua. Artinya itu ada ya? Ada. Jadi aksesibilitas sains semua harus ada, bisa mengakses gitu.
Nah sekarang masalahnya balik lagi bagaimana mengkomunikasikannya, karena kadang-kadang bahasa sains dengan scientific, saya pikir juga kalau misalnya grassroots community bukan berarti tidak bisa sains, cuman bahasanya berbeda begitu kan. Kita tadi bicara masalah praktek sehari-hari, konsep komun tadi bilang komun, ternyata ada embedded yang sudah ada dalam komunitas, biarpun tidak diberi label seperti yang ilmuwan begitu ya. Nah itu kan berarti bagaimana mengartikulasikan sains dalam dalam ruang yang berbeda itu. Nah itu masalahnya. Logical thinking ya yang dikemukakan ya, bukan terminologi atau apa, tapi logical thinking itu kan basis yang mestinya ada di semua orang. Betul, pas sekali. Logical thinking bukan terminologi. Nah itu bisa memformulasikan sehingga semua bisa paham gitu. Kalau misalnya hope-nya itu harapannya itu harapan kolektif, bagaimana memfasilitasi harapan kolektif itu sehingga semua orang bisa paham. Misalnya taruhlah misalnya kita menyadari bahwa ada krisis perubahan lanskap, misalnya seperti itu ya, atas nama food security, misalnya food estate begitu. Kita menyadari ada scientific findings di situ. Terus masyarakat juga ada dengan pengalaman mereka juga seperti yang mendukung gitu penemuan dari ilmuwan. Tapi kan masing-masing itu berbeda ya. Nah, bagaimana mengartikulasikannya bersama-sama sehingga memformulasikan langkah kolektif menuju harapan yang lebih baik, intinya begitu kan ya. Nah itu. Nah untuk itu perlu transdisiplin ya. Balik lagi. Kembali lagi transdisiplin. Iya, karena ketika ya kadang-kadang kan sains juga dipakai oleh pihak-pihak tertentu untuk justifikasi ya. Nah jadi di sini perlu ada kerendahan hati, perlu ada kemauan untuk mendengar, empati, dan itu semua adalah atribut-atribut transdisiplin. Ya jadi ya kita sebetulnya punya jawaban, kita punya solusi. Hope itu ada dan hope itu akan selalu ada selama manusia mau membuka hati kita untuk mendengarkan. Ya, mengartikulasikannya juga dengan baik. Mengartikulasikan. Kalau tadi kan level individu, kita punya namanya turning point gitu. Tapi bagaimana menciptakan suatu turning point yang baik, transformasi sistem berarti istilahnya kalau dalam skala lebih luas kan. Jadi turning point dalam level individu, kalau sistem kan berarti mentransformasikan sistem lebih luas dengan bahasa hope itu, hope based communications. Nah. Ya, penting sekali berarti ya berkomunikasi yang substansial dan efektif, apapun yang jadi topik ya. Kalau kita, jadi kan masalahnya global, jadi jelas-jelas kita perlu partisipasi dari banyak pihak dengan kompetensi yang atau expertise yang berbeda-beda, tetapi tetap harus kita temukan atau semua mesti bisa lihat sebetulnya common issue-nya apa sih. Nah itu dia. Common problemnya apa itu sih? Dia. Saya bisa apa? Mbak Dami bisa apa? Mbak Yulia bisa apa? Yang lain bisa apa untuk jadi kita nggak harus kerjain apa-apa yang sama. Kita mungkin nggak selalu sepakat untuk detail ya, detail dari isunya. Itu pun kita sudah lihat kan, antroposin, sein, pokoknya untuk sesuatu yang cuman kasih nama lapisan. Benar. You're missing the issues, tapi maksudnya adalah dari situ kita tahu bahwa titik atau platform di mana kita bisa ngobrol itu, interface itu harus kita ciptakan ya. Betul. Harus kita ciptakan. Nah, ngobrol seperti ini kan sebetulnya adalah mengundang orang, ayo kita ciptakan platform transdisiplin tadi untuk kita bisa ngobrol dan contribute. I cannot solve the problem myself, you cannot solve the problem yourself, and so is everybody gitu ya. Jadi tapi kalau But kita together sama-sama we can. mungkin kita emang never before harus kerjain ini sama-sama. Berarti itu tap in dengan yang disebut dengan capabilities approach, kalau Martha Nussbaum bilang begitu. Apa kalau itu? Capabilities approach Capabilities itu berarti approach. dia men-tap in-nya kepada konstruksi nilai. Karena kalau di atas itu konstruksi teknis segala macam itu kan kita berbeda ya. Tadi istilahnya tuh juga. Tapi kalau udah men-tap kepada prinsip nilai, ya sama lah.
Okay, so it's about Intinya. values ya. About values jadinya itu. Tap in-nya di situ. Jadi Oke. nanti di atasnya itu masalah teknisnya mungkin bisa Bisa berbeda-beda, istilahnya ya. bisa berbeda-beda Ya. begitu. Oke, wow. Oh, dalam juga ya. Udah cukup dalam dan waktunya juga udah ternyata sudah mencapai waktu limit ya. Tapi gimana ini? Thank you so much for sharing ya. Thank you. Do you want to say any last words untuk pemirsa, untuk para pendengar kita? Mbak Nana dulu. Tadi kan kita mulai ngobrol masalah ini ya, apa? Kita mulai dari pribadi belajar ya. daripada dark ya. Think dari sisi individu, terus dari Mbak Nana tadi bagaimana itu sebetulnya kita bisa memahami kontras ya. I like that. Sebetulnya kontras itu bukan berarti sesuatu yang berbeda, tapi kalau sekarang itu orang menggunakan bahasa itu reconciling atau weaving. Ya, jadi weaving the community katanya begitu bahasa barunya sekarang itu menenun. Jadi sekarang istilahnya tuh sekarang banyak sekali menggunakan istilah menenun. Weaving the community, weaving ini kalau Nora Bateson bilang itu combining gitu. Jadi sekarang kalian masalah weaving, combining, reconciling itu yang kata-kata kunci yang saya tuh referensi yang terkini itu banyak sekali muncul begitu. Mungkin itu patut ya kita ini ya belajar lebih dalam memaknai gitu ya, memaknai baik dalam level individu bagaimana kita bisa menenun, menjahit sebetulnya menenun tenunan karena dari experience life experience kita tenun itu kan juga menenun ya kita sebetulnya ya. Terus perspektif kita tenun, pengetahuan kita tenun. Terus bagaimana kita bisa menenun pengetahuan dengan pengalaman. Terus bagaimana bukan menenun antar individu saja, tapi dalam diri kita pun kan banyak sekali yang bisa kita tenun gitu ya. Dan bayangkan kalau kita bisa menenun menjadi suatu kain tenun yang sangat besar. Mau pakai ilustrasi ya, jadi cantik sekali. Kalau antropologis beda memang ya, bahasanya keren. Hari ini judulnya menenun kita. Baik. Jadi harapan itu ada kalau kita bisa lanjut menenun gitu ya. Bersama-sama. Mbak Nana? Ya, demikian. Aduh, tadi ya udah kita lah ini dengan menenun menjahit. Waktu saya masih kecil, ibu saya tuh insist bahwa kita semua bisa jahit. Nah, beliau nggak mau kita jahit dengan 2 benang. Tapi jadi satu benang. Karena apa? Kalau salah bisa mundur. Tinggal di. Iya. Jadi setiap kali berapa jahit baru dimatikan. Iya. Itu jadi selalu ada kesempatan untuk lihat ke belakang dan kalau mencong terus jadi nggak ada alasan udah dijahit mati Bu, karena memang dari awal nggak boleh jahit mati. Nah jadi itu kan jadi keterbukaan terhadap apa yang akan ada di depan, antisipasi bahkan antisipasi terhadap sesuatu yang mungkin tidak seperti yang kita rencanakan. Dan itu akhirnya berstrategi sih ujungnya ya, sepertinya kayak prinsip hidup tapi bisa dimanifestasikan dalam strategi. Saya pikir. Oke. Dalam banget ini. Ya. Keren. Oke, saya mau ngucapin terima kasih aja pada Mbak Nana dan juga Yulia. Pemirsa, semoga bisa menikmati diskusi kita hari ini. Very deep tentang menenun dan juga merajut masa depan mungkin ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.